Hai teman-teman semua, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jendri Tambunan, NPM 219520046, kelas 5 SIB, dari Universitas Metodis Indonesia, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang Web 5.0. Bagaimanakah perkembangan Web 5.0 di era sekarang? Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri generasi 5.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, serta perkembangan sistem digital, kecerdasan artifisial, dan virtual. Dengan semakin konvergennya batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya, teknologi informasi dan komunikasi tentu berimbas pula pada berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yakni berdampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Perubahan era ini tidak dapat dihindari oleh siapapun sehingga dibutuhkan penyiapan sumber daya manusia atau SDM yang memadai agar siap menyesuaikan dan mampu bersaing dalam skala global. Peningkatan kualitas SDM melalui jalur pendidikan mulai dari pendidikan dasar dan menengah sehingga ke perguruan tinggi adalah kunci untuk mampu mengikuti perkembangan revolusi industri 5.0. Keberhasilan suatu negara dalam menghadapi revolusi industri 5.0 turut ditentukan oleh kualitas dari pendidik seperti guru. Pada guru dituntut menguasai keahlian, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru, dan tantangan global. Dalam situasi ini, setiap lembaga pendidikan harus mempersiapkan orientasi dan literasi baru dalam bidang pendidikan. Literasi lama yang mengandalkan baca, tulis, dan matematika harus diperkuat dengan mempersiapkan literasi baru yaitu literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia. Literasi data adalah kemampuan untuk membaca, analisa, dan menggunakan informasi dari data dalam dunia digital. Kemudian literasi teknologi adalah kemampuan untuk memahami sistem mekanika dan teknologi dalam dunia kerja. Sedangkan literasi sumber daya manusia yakni kemampuan berinteraksi dengan baik, tidak kaku, dan berkarakter. Untuk menghadapi era revolusi industri 5.0, diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi kreatif, inovatif, dan serta kompetitif. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan cara mengoptimalisasi penggunaan teknologi sebagai alat bantu pendidikan yang diharapkan mampu menghasilkan output yang dapat mengikuti atau mengubah zaman menjadi lebih baik. Tanpa terkecuali, Indonesia pun perlu meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan kerja dan tuntutan teknologi digital. Pendidikan 5.0 adalah respon terhadap kebutuhan revolusi industri 5.0 di mana manusia dan teknologi diselaraskan untuk menciptakan peluang-peluang baru dengan kreatif dan inovatif. Revolusi Industri 5.0. Konsep revolusi industri 5.0 ini merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Beliau merupakan ekonom terkenal asal Jerman sekaligus penggagas World Economic Forum atau WEF yang melalui bukunya The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa revolusi industri 5.0 secara fundamental dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Richard Menko yang mengutip dari A. T. Kearney dalam Stephanie Halim, Medium 2018 menggambarkan ada 4 tahap revolusi industri yaitu sebagai berikut. Pertama, revolusi industri yang pertama terjadi pada akhir abad ke-18. Hal ini ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Yang kedua, revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Kala itu ada pengenalan reproduksi massal berdasarkan pembagian kerja. Yang ketiga, awal tahun 1970 ditenggarai sebagai perdana kemunculan revolusi industri 3.0 yang dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. 2018 hingga zaman revolusi industri 4.0 dan sekarang 2019 industri 5.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data, semua sudah ada di mana-mana atau mengenalnya dengan istilah Internet of Things atau IoT. Industri 5.0 selanjutnya hadir menggantikan industri 4.0 yang ditandai dengan cyber, fisik, dan kolaborasi manufaktur.
Lee Lapira, Heri, dan kaum menjelaskan industri 5.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis. Ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Dan yang keempat, perbaiki industri transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Prinsip dasar industri 5.0 adalah penggabungan mesin alur kerja dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Industri 5.0 diperkenalkan teknologi produksi massal yang fleksibel. Mesin akan beroperasi secara independen atau berkoordinasi dengan manusia. Jesulka et al. Menambahkan industri 5.0 digunakan pada 3 faktor yang saling terkait, yaitu yang pertama, digital dan interaksi ekonomi dengan baik dengan teknik sederhana menunjukkan jaringan ekonomi dengan teknis kompleks. Yang ketiga, digitalisasi produk dan layanan. Dan yang ketiga, model pasar baru atau Baur and We. Memetakan industri 5.0 dengan istilah kompas digital. Salah satu karakteristik unik dari industri 5.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kesimpulan, era revolusi industri 5.0 telah mengubah cara berpikir tentang pendidikan. Perubahan yang dibuat bukan hanya cara mengajar, tetapi jauh lebih penting adalah perubahan dalam perspektif konsep pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum saat ini dan masa depan harus melengkapi kemampuan siswa dalam dimensi pedagogi, keterampilan hidup, kemampuan untuk hidup bersama atau kolaborasi, dan berpikir kritis dan kreatif, mengembangkan soft skill dan transversal skill, serta keterampilan tidak terlihat yang tidak terkait dengan bidang pekerjaan dan akademik tertentu. Namun, berguna dalam banyak situasi kerja seperti keterampilan interpersonal, hidup bersama, kemampuan menjadi warga negara yang berpikir global, dan literasi media dan informasi. Hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf.